Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Nini Adelina Tanamal, MTH. Podcast ini kami dedikasikan untuk memenuhi tugas MKWK Pancasila kami yang berjudul Peran Sejarah sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia. So, enjoy the Jas Merah Podcast. Check it out. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hidup bukan tentang mempermasalahkan suatu perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Hello mates, kenalin gue Nadia. Di sini gue ditemenin sama teman-teman gue. Ada Akila. Ada Ariel dan ada Ferry. Kali ini kita akan ngebahas tentang persatuan. Menurut kalian, apa sih persatuan itu? Menurut pendapat pribadi gue, persatuan itu kayak kesepakatan untuk bersatu, kayak kerjasama dalam mencapai tujuan gitu. Oke. Ngomongin soal persatuan, gue jadi keinget deh, sebelum Indonesia merdeka, saat itu kan kita masih bersifat kedaerahan ya, dimana penjajahan tersebar di berbagai daerah dan bangsa Indonesia melakukan perlawanan masing-masing, ya nggak sih? Iya, benar banget. Kan itu juga salah satu alasan mengapa Indonesia bisa dijajah hampir 350 tahun. Nah, melalui Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari seluruh daerah berkumpul dengan tujuan bersatu dan mengesampingkan berbagai kepentingan suku dan golongan demi tercapainya Indonesia yang merdeka. Setelah Indonesia merdeka juga masih banyak loh gerakan pemberontakan yang dilakukan. Oh ya, aja tuh. Apa aja? Nah, contohnya tuh kayak DITI atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Gerakan DITI ini menginginkan Indonesia tuh berdiri sebagai negara Islam gitu. Oh, jadi gerakan ini tuh semacam gerakan radikal ya, karena dia kayak memaksa Indonesia untuk bentuknya jadi negara Islam, padahal kan masyarakat Indonesia tuh latar agamanya berbeda-beda. Iya, benar banget. Gerakan DITI ini awalnya tuh cuma dari Jawa Barat doang, terus dimulai sama Soekarji Marijan sekitar tahun 1948 sampai 1949-an. Terus sejak saat itu pemberontakan DITI ini nyebar ke daerah lain. Oh, daerah apa aja tuh? Ya kayak Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, terus sama Kalimantan Selatan. Banyak juga ya daerahnya. Berarti konflik ini besar banget dong. Iya, besar. Terus penyelesaian dari konflik itu apa? Ada kontribusi pemerintah nggak? Nah, penyelesaiannya itu pemerintah menumpas DITI dengan operasi militer gitu. Oke. Nah, for your information juga nih guys, ternyata selain konflik DITII, ada konflik pemberontakan lainnya juga loh, yaitu RMS. Nah, RMS ini merupakan Republik Maluku Selatan. Konflik ini melibatkan suku Maluku yang ingin melepaskan diri dari NKRI, yang akhirnya RMS sendiri memproklamirkan pada 25 April 1950. Nah, dari yang gue baca tuh, upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan ini tuh ada dua ya. Yang pertama itu dilakukan jalur damai, tapi nggak berhasil tuh, sehingga akhirnya upaya yang kedua yaitu ekspedisi militer lagi deh. Berarti serius juga ya masalah ini, sampai ada dua cara untuk mengatasinya, dua kali kesempatan. Iya, benar. Serius banget berarti. Tapi ada yang lebih serius dari itu tahu. Wah, apa tuh? Itu di Indonesia, tepatnya di 18 Februari 2001, itu telah terjadi konflik yang sangat mengguncang satu Indonesia. Apa tuh namanya? Konflik Sampit. Oh, yang serem itu nggak sih? Bisa diceritain nggak? Jadi pada 18 Februari 2001, suku Dayak dan suku Madura itu ada konflik karena masalah pertama kesenjangan ekonomi, karena faktor krisis ekonomi juga, maka yang lebih mendominasi itu suku Madura. Padahal suku Madura ini dulu pada masa jajahan itu hanya transmigrasi pada abad ke-19 kira-kira. Tapi di sana yang lebih mendominasi malah suku Maduranya, suku Dayaknya tidak, sehingga menimbulkan suatu rasa-rasa iri yang memunculkan perpecahan. Berarti suku Maduranya ya yang menginvasi daerah Kalimantan suku Dayak ini sendiri. Iya, saya tuh bilang seperti itu. Tapi nggak juga sih.
lebih ke suku Dayaknya ini kurang bisa mengimbangi. Selain itu latar belakang pecahnya konflik ini tuh apa sih selain karena krisis ekonomi? Salah satunya karena suku Dayak itu ada yang dibunuh oleh suku Madura yang gue baca dari sini ya. Jadi dari situ mulai itu ada tersulut emosi suku Dayaknya balas dendam ke Madura, Madura dendam ke Dayak. Ada terjadi seperti itu terus hingga bisa dihitung korban sekitar 100 orang lebih mungkin yang meninggal. Ya ampun, banyak banget parah sih. Tadi kan Akila mention ya, katanya konflik ini tuh serem. Kenapa sih bisa dibilang serem dan terparah di Indonesia? Karena benar-benar pertama dia memakan banyak korban dan brutal gitu. Karena benar-benar dia nggak mandang anak kecil atau apa gitu. Jadi kayak semua orang dibunuh gitu lah ya. Iya, Sadis bukan- selain sukunya dia gitu. Bukan kelompok gue lo berarti mati gitu. Tapi hanya suku Madura aja kan, suku lain yang lain gak kena. Ya. Nah gue juga pernah dengar juga nih, katanya kalau suku Dayak itu bisa mengenali suku Madura hanya dengan mencium aromanya aja. Karena kok bisa? Iya, makanya ini tuh salah satu keahlian suku Dayak gitu. Jadi dia bisa mengenali suku Madura hanya dengan mencium aroma tubuhnya. Karena katanya menurut orang Dayak, suku Madura itu memiliki aroma badan yang seperti bau sapi gitu. Ditambah suku Dayak ini mempunyai ilmu semacam black magic gitu, bisa membunuh seseorang tanpa menyentuh gitu. Wah, sampai sekarang juga masih sih Iya kan, karena black Karena magic masih Indonesia, bro. ada di Tahu. Indonesia gitu ya, still happening in Indonesia gitu. Ya. Nah, ternyata ada juga loh diskriminasi yang ditimbulkan dari stereotip suku. Kalian sendiri pernah nggak sih jadi korban diskriminasi stereotip suku ini? Diskriminasi yang timbulkan stereotip suku tuh kayak gimana ya? Yang kayak gini bukan sih, kayak misalnya ada orang yang bilang kalau orang Padang tuh pelit. Nah, bener Betul, banget, semacam yang kayak gitu tuh. Jadi kayak kita tuh dijudge atau dihakimi atau diri kita di branding lah gitu sama orang-orang berdasarkan suku kita, padahal belum tentu kita kayak gitu. Iya, itu parah banget sih, menimbulkan kayak kesalahpahaman gitu, konflik dan perpecahan antar suku juga. Apalagi yang sering gue denger kayak katanya nih orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Apaan? Nyokap sama bokap gue aja, ya nyokap gue dari Jawa, bokap gue dari Sunda gitu. Sampai sekarang juga masih aman aja sih ya, walaupun setiap rumah tangga juga kan pasti ada masalah dong. Ya. Itu udah beda lagi sih. Nah, tapi dari bukti itu juga udah membuktikan kan kalau misalkan stereotip itu belum tentu benar gitu. Kenapa bisa sampai dilarang gitu ya? Nah, berdasarkan yang gue tahu nih ya, Cila, alasan kenapa orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda, karena katanya orang Jawa tuh dikenal keras, tapi orang Sundanya tuh dikenalnya lemah lembut. Jadi dikhawatirkan kalau mereka menikah, nanti rumah tangganya kebanyakan berantem gitu, konflik terus, nggak akur. Tapi zaman sekarang kayaknya stereotip itu udah nggak berlaku deh, dan terbukti juga kan nggak benar, kayak contohnya tadi orang tuanya Ariel gitu kan. Tapi setahu gue stereotip itu terbangun berdasarkan fakta kan. Jadi kalau bicara soal benar atau tidaknya, mungkin zaman dulu emang benar terbukti suku Jawa sama suku Sunda itu nggak boleh menikah karena rumah tangganya selalu diwarnai dengan konflik. Iya, bisa jadi. Akhirnya sama orang zaman dulu dijadikan sebuah nasihat atau wejangan dan terbangunlah stereotip tersebut. Iya, bisa jadi sih, benar. Nah, dari konflik dan pemberontakan yang menimbulkan perpecahan yang udah kita bahas ini, kita perlu untuk menemukan sikap-sikap positif dalam hidup bermasyarakat agar kedepannya kita bisa mencegah perpecahan tersebut. Apa tuh? Menurut gue ya, pertama itu kita nggak boleh tuh membedakan anggota masyarakat dari apa aja, dari agamanya, dari asalnya gitu ya. Terus yang kedua menurut gue, kita tuh harus selalu membina kerukunan dengan warga sekitar. Terus lanjut, mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan pribadi. Jadi kita nggak boleh tuh mementingkan kepentingan pribadi dulu bermasyarakat. Nama kita bermasyarakat, yang harus didahulukan adalah kepentingan masyarakat dulu, baru pribadi gitu. Kesimpulannya adalah, jadi intinya kalau kita mau ikut berkontribusi dalam menjaga persatuan negara Indonesia tercinta, itu dimulai dari diri sendiri, baru lingkungan sekitar. Betul. Nah, jadi berarti semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan, maka secara tidak langsung kita juga udah mencegah hal-hal yang menimbulkan perpecahan ya, Asila. Iya, benar banget. Reminder juga nih guys, jangan pernah menyepelekan masalah kecil apapun itu ya, karena dari masalah kecil itu numpuk-numpuk
jadi masalah yang bisa lebih besar gitu. Lebih baik mencegah daripada Mengobati. Gitu ya guys, obrolan seputar persatuan dari kita. Harapannya semoga kalian bisa mendapatkan informasi dari kita dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai gitu kita terpecah belah. disclaimer, di sini kita nggak menyudutkan siapa-siapa atau pihak manapun, hanya untuk pendapat. Sebagai informasi pembelajaran saja. Ya, oke deh. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye bye Matt. Bye.